Polemik mengenai berlangsungnya pilkada serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020 menuai banyak polemik. Di saat ini, Ketua KPU Arief Budiman terkena COVID-19. Namun tidak hanya Pak Arief yang kena, tapi Ketua KPUD Sulawesi Selatan juga demikian. Beberapa hari yang lalu sebelum ke Sulawesi Selatan, Pak Arief juga mengunjungi mengenai protokol kesehatan di KPUD Tangerang Selatan. Demikian juga ada klaster pilkada di sana. Komisioner dan beberapa staf KPUD Tangerang Selatan juga terkena. Staf di KPU Pusat juga demikian, ada yang terkena juga. Memang sangat mengkhawatirkan di mana hari ini tercatat lebih daripada 200.000 lebih Indonesia yang terkena, warga Indonesia yang terkena virus yang mematikan ini COVID-19, di mana 9.300 mengalami telah meninggal dunia. Kita akan membahas bagaimana pilkada serentak ini di 9 Desember ini berlangsung atau tidak. Di EZTV hadir juga salah satu ketua surveyor Pilkada Indonesia, Ezra Christian Patiasina. Ya. Bung Ezra, kita langsung aja nih, kita akan bincang-bincang mengenai berlangsung atau ditunda pilkada serentak di 9 Desember 2020. Di mana ini kan sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi klaster pilkada sendiri sebelum dimulainya pilkada sudah ada. Betul. Tangerang Selatan sudah ada yang terkena saat kunjungan Pak Arief Budiman ke Tangerang Selatan. Di Sulawesi Selatan juga demikian, terkena saat Pak Arief Budiman juga keliling ke Sulawesi Selatan. Ini belum dimulai saja sudah ada yang namanya klaster pilkada COVID-19. Gimana pandangan Bung Ezra mengenai hal ini? Menurut pandangan saya ya, tentang bagaimana apakah pilkada itu harus dilaksanakan kepada 9 Desember ataukah harus ada pengunduran. Pertama, kita di sini ingin melihat urgensitasnya di mana. Jadi di sini apakah perlu untuk dilakukan pilkada secepat-cepatnya ataukah mementingkan kesehatan daripada masyarakat maupun petugas dari KPU. Sebelum pilkada dilaksanakan, itu udah memakan banyak korban untuk dari COVID pandemi ini ya, di COVID-19 ini. Apalagi ketika nanti diselenggarakan tanggal 9. Bukan kekhawatiran lagi, tapi pasti akan terjadi namanya klaster pilkada. Di situ akan muncul klaster itu. Itu bukan dikhawatirkan lagi, tapi pasti. Menurut saya di sini sebagai kita bisa lihat di sini bagaimana perkembangan COVID pada sampai sekarang ya di perkembangan Indonesia itu terus meningkat. Nah, tentu urgensitasnya di sini gimana kita menyelesaikan masalah di pandemi ini. Karena kalau kita misalkan ingin memaksakan itu pasti akan muncul klaster-klaster baru. Itu menurut saya seperti itu. Jadi pandangan Bung Ezra sebaiknya tuntaskan dulu pandemi COVID, baru pilkada. Betul, baru pilkada. Nah, kita lihat ini untuk pilkada ya. Pilkada ini kan di sini kita sejak dulu ingin menurunkan angka golput. Ketika ada pandemi ini, menurut saya itu akan menjadi alasan baru untuk orang-orang yang akan menjadi golput di sini. Kenapa? Karena orang lebih mementingkan untuk udahlah di rumah aja daripada saya terkena, daripada ambil resiko. Di sini kan kita lihat mindset orang Indonesia aja, tidak ada pandemi aja banyak golput, apalagi ada pandemi. Nah, makanya di sini ketika pilkada dilaksanakan sekarang, menurut saya bukan pesta demokrasi sih menurut saya, karena orang untuk datang aja tidak ada yang mau mungkin. Walaupun udah ada protokol kesehatan, tapi ketakutan yang ada di masyarakat pasti terlalu tinggi. Jadi sehingga di situ akan memunculkan angka golput yang lebih tinggi. Jadi itu tidak maksimal menurut saya. Jadi prediksi Bung Ezra, orang lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri karena menghindari COVID daripada mencoblos di TPS-TPS tersebut. Betul. Oke, kita ngelihat protokol kesehatan yang kemarin dilakukan oleh Pak Arief Budiman, namun dia sendiri terkena COVID-19, di mana dia mengajarkan yang namanya misalkan sebelum masuk ke TPS dia harus cek suhu, termasuk mencoblos juga harus ada jaga jarak, masker, terus sama ini tintanya juga hanya dioles. Oh, hanya dioles. Nah,
Kalau melihat terkenanya Pak Arief dengan protokol kesehatan ini, apakah sebenarnya sudah cukup atau belum sih sebenarnya? Seorang Pak Arief Budiman aja yang menurut saya pasti dalam kunjungan-kunjungannya atau dalam perjalanannya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana nanti cara-cara untuk pilkada yang baik menurut protokol kesehatan. Nah, di sini aja masih terkena. Apalagi untuk orang-orang yang di masyarakat umum. Pertama dari sisi penjelasannya aja mungkin mereka masih banyak yang kebobolan ya. Contohnya kemarin aja untuk pendaftaran aja di situ aja ada kebobolan untuk dari calon seharusnya calon itu kan bisa memberikan contoh yang baik. Ini malah ramai-ramai. Ini malah beramai-ramai. Nggak ada jaga jarak. Makanya nggak ada jaga jarak, mereka berkumpul. Nah di situ aja bisa terlihat gimana perilaku masyarakat nanti pemilihnya. Klaster pilkada memang akan pasti ya, Betul. itu pasti akan ada kalau memang pemerintah memaksakan untuk segera dilaksanakan pada 9 Desember. Mungkin ada himbauan dari Bung Ezra mengenai kan kematian ini semakin banyak. Betul. Nih. Kalau saya bacakan ya, mulai dari April kemarin ada Bupati Morowali Utara Pak Abtripel Tumimoro meninggal karena COVID. Terus lanjut Wali Kota Tanjung Pinang Sahrul meninggal juga. Terus Wali Kota Banjarbaru Nazmi Adani Agustus kemarin tanggal 10 meninggal juga. Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni juga meninggal di Lampung 16 Agustus. PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin juga meninggal Sabtu 22 Agustus dan baru kemarin tuh Sekda DKI 16 September 2020 dan hari ini Camat Kelapa Gading juga meninggal juga karena COVID. Jadi para pejabat itu sangat tinggi termasuk Pak Arief Budiman. Dan masyarakat sendiri aja yang sudah terhitung meninggal aja udah hampir 9.300 lebih. Dan kemungkinan kalau dipaksakan juga memang kematian akibat klaster pilkada ini sangat tinggi karena memang kita bisa ngelihat ya, masyarakat kita sendiri aja masih nggak takut, ramai di jalan, ramai di pasar. Benar. Dan kemarin aja itu bahkan seorang petugas FKDM dari Jakarta Selatan nekat dia beli di warung. Meskipun ditegur juga tetap masakan. Kalau ada yang didenda 50 sampai 1 juta saya yang bayar gitu. Jadi tingkat masyarakat Indonesia itu bisa dilihat seperti itu. Betul. Jadi Bung Ezra mungkin dapat menghimbau lah ke pemerintah apa dilanjutkan atau sebenarnya harus diundur demi keselamatan masyarakat Indonesia sendiri dari COVID-19 ini. Penundaan itu sudah diatur juga dalam undang-undang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Di situ penundaan itu akibat bencana non alam yaitu COVID-19. Nah, di sini COVID Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Oh, baru ini ya? Iya, Nomor 6 Tahun 2020 di situ mengatur tentang penundaan. Penundaannya kenapa? Karena di sini kita terkena bencana non alam yaitu pandemi COVID-19. Jadi itu mungkin bisa diatur lagi karena di sini seperti yang awal saya bilang, apakah kepentingannya itu untuk melaksanakan pilkada itu lebih besar ketimbang dari keselamatan para masyarakat nanti. Polemik mengenai dilangsungkan pilkada seperti sama juga dengan masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Didulukan masalah ekonomi atau masalah kesehatan dulu seperti kita tahu telur dulu atau ayam dulu. Jadi seperti itu. Jadi semua serba bingung. Tapi jelas nyawa tidak bisa ditukar. Jadi memang penundaan menurut Bung Ezra juga harus memang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan tadi ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ada yang namanya juga kampanye daring. Nah, kampanye daring kan tadi kan Bung Ezra menyebutkan bahwa ada perkumpulan, tapi pemerintah juga atau KPU juga memberikan peraturan mengenai tadi bahwa tidak berkumpul tapi kampanye daring. Apakah itu sebagai
polesan KPUD untuk tetap terlaksananya pilkada. Gimana nih menurut? Ya menurut saya juga di situ kampanye daring itu kan berbeda. Di sini kita pemilihannya bukan pemilihan melalui online, tapi secara langsung. Jadi itu tidak ada hubungannya. Nah, tidak ada hubungannya karena ketika tanggal 9 Desember nanti di situ tetap masyarakat datang ke TPS untuk memilih, bukan melalui online. Nah, di sini pasti ada kesempatan untuk terjadinya klaster di pilkada itu sendiri. Jadi bukan sebuah alasan kampanye daring untuk tetap melaksanakan pilkada serentak di 9 Desember 2020. Demikian wawancara IGTV dengan Bung Ezra Christian Patiasina mengenai harusnya ditunda pilkada serentak 9 Desember 2020 dikarenakan apa? Karena bencana non alam yaitu COVID-19. Di mana peraturan pemerintah juga mengatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai penundaan pilkada dikarenakan hal tersebut. Dalam saya bacakan di pasal 20, dalam hal sebagian wilayah pemilih, seluruh wilayah pemilih sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Jadi ditundanya ini juga berdasarkan peraturan atau undang-undang nomor 6 tahun 2020 mengenai tadi bencana non alam. Bagaimana begitu kejamnya COVID-19 di Indonesia ini, lebih daripada 200.000 lebih orang terkena, 9.300 meninggal. Para pejabat juga demikian meninggal. Rakyat menunggu anjuran dari pemerintah dan pemerintah harus berani, KPU juga harus berani menerbitkan pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember ini demi keselamatan warga kita. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.